Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan hasil pembelajaran daring kita hari ini mengenai norma. Adapun kesimpulannya antara lain, pertama-tama kita kembalikan dulu ke hakikat norma. Norma itu apa sih? Norma itu pada dasarnya merupakan pedoman. Norma itu merupakan panduan. Norma itu merupakan aturan atau penunjuk arah bagi siapa? Bagi manusia. Dalam apa? Untuk apa? Dalam bertingkah laku. Jadi merupakan panduan pedoman manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi semuanya diatur oleh norma ya. Nah, secara umum norma ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama norma agama, lalu norma kesusilaan, lalu norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Norma agama ini adalah norma yang berasal dari Tuhan. Berarti aturan yang berasal dari Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam agama Islam itu sholat 5 waktu. Yang memerintahkan sholat 5 waktu siapa? Tuhan, bukan orang tua, bukan masyarakat, tapi Tuhan. Jadi norma agama ini yang berasal dari Tuhan. Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat fitrah, atau merayakan hari-hari besar keagamaan. Contohnya merayakan Natal, merayakan Nyepi, merayakan Idul Fitri, dan contoh lain sebagainya ya. Itu norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini norma aturan yang bagaimana? Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang berasal dari hati nurani. Jadi aturan yang diciptakan oleh kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya jujur. Berasal dari diri kita sendiri. Contohnya jujur. Yang tahu kita jujur atau tidak adalah diri kita sendiri. Itu contoh norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Norma kesopanan ini yang berasal dari masyarakat atau orang lain. Karena yang menilai kita sopan atau tidak itu adalah masyarakat. Contohnya apa, Bu? Contohnya berkata sopan, menghormati orang yang lebih tua. Atau contoh nyatanya saat berjalan melewati orang tua, kita menundukkan atau membungkukkan badan. Permisi Pak, permisi Bu. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini norma yang bagaimana? Norma hukum adalah norma yang berasal dari hukum atau dari negara, aturan yang diciptakan oleh negara. Contohnya apa? Banyak. Contohnya membayar pajak, atau contoh yang mudah dilihat ini, saat mengendarai sepeda motor kalian harus memakai helm, membawa surat izin mengemudi. Nah, itu norma hukum semua. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menganiaya orang lain. Itu termasuk norma hukum. Nah, itulah 4 macam-macam norma tadi. Nah, keempat norma ini jika dilanggar akan ada sanksi yang kalian terima. Tapi selain sanksi juga ada reward atau hadiah atau hal bagi yang kalian terima jika kalian melaksanakannya. Nah, sekarang kita bahas sanksinya dulu. Langsung sanksi dan reward ya. Jadi untuk norma agama, kalau kalian melaksanakannya, kalian akan mendapatkan hadiah apa? Bisa berupa pahala atau surga yang berujung pada surga. Tapi jika kalian melanggarnya, apa yang kalian dapatkan? Kalian akan berdosa dan masuk ke neraka. Kalau norma agama. Kalau norma kesusilaan yang berasal dari hati, berarti yang memberi sanksi dan reward juga hati. Kalau kalian melaksanakan norma kesusilaan, apa yang terjadi? Kalau kalian jujur, apa yang terjadi? Kalian merasa tenang, kalian merasa damai, merasa tentram. Tapi kalau tidak jujur, suka berbohong, tidak bisa berlaku adil, apa yang akan kalian rasakan? Kalian akan merasakan penyesalan. Hati akan memberikan sanksi berupa penyesalan. Hati akan memberikan sanksi berupa rasa bersalah. Itu norma kesusilaan. Selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan berasal dari masyarakat. Jadi yang memberikan sanksi dan reward adalah masyarakat. Jadi kalau kalian tidak bisa sopan, apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan masyarakat? Kalian akan dijauhi, kalian akan dikucilkan. Contoh, kalian tidak bisa sopan terhadap orang tua, orang yang lebih tua, otomatis orang-orang akan menjauhi kalian. Atau kalian suka meludah sembarangan, tidak tahu tempat, otomatis kalian akan dijauhi oleh teman kalian. Tapi kalau kalian mampu berlaku sopan, ngomong sama orang sopan, perbuatan kalian sama orang sopan, kalian akan disenangi. Nah, itulah reward dari norma kesopanan. Kalian disenangi, mempunyai banyak teman.
Yang terakhir norma hukum. Kalau norma hukum jelas sudah ada aturannya dari negara kita, dari pemerintah. Kalau kalian melanggarnya, misalnya tidak menggunakan helm, bisa dengan sanksi ringan, yaitu ditilang atau ditahan motornya. Atau biasanya norma hukum itu yang paling gampang dilihat sanksinya itu apa? Dipenjara, didenda. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian melaksanakan norma hukum, apa reward yang kalian dapat dari pemerintah? Kalian akan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak kalian sebagai warga negara akan dijaga. Nah, jadi anak-anak, itulah contoh dari macam-macam norma yang ada dalam kehidupan. 4 norma ini menyangkut semua kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.